Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jemaah salat maghrib yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Salah satunya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa berkumpul di rumahnya Allah dalam rangka sama-sama menuntut ilmu agama. Dan nikmat ini jangan sampai kita ingkari dan jangan sampai kita gunakan nikmat kesempatan dan kesehatan ini untuk selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya waktu yang kita miliki itu akan terus berputar dan tidak akan bisa kembali lagi. Seperti perkataan seorang ulama, al-waqtu anfasun la ta'ud. Waktu itu merupakan sesuatu yang tidak akan pernah terulangi kembali. Anfasun, nafas-nafas yang tidak akan pernah terulang kembali. Kemudian dikatakan juga oleh seorang ulama, dia mengatakan inna min i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi ayyushghilahu mimma la yanfa'uhu. Sesungguhnya di antara tanda berpalingnya Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba yaitu ketika Allah menyibukkan hambanya itu pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Jadi kalau ada seorang hamba yang menggunakan waktunya pada perkara yang tidak bermanfaat, ini berarti menunjukkan Allah berpaling dari dia. Ya. Maka gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jemaah salat maghrib, a'azanallahu wa iyyakum. Minggu lalu kita bahas hadis yang ke-40. Kita kemarin lewati hadis yang ke-39. Sekarang kita akan bahas hadis yang ke-39. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa ma sukrihu alaihi. Hadisun hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan umatku ketika dia tidak sengaja dan lupa dan dipaksa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memaafkan umatku, kata Nabi, umat Nabi, ketika umatnya tidak sengaja, ketika lupa dan ketika dipaksa.
Hadis ini hadis yang pendek namun memiliki banyak faedah. Ya, makanya dalam hadis Arba'in itu kata Rasulullah SAW, innama utitu jawami'ul kalim. Sesungguhnya aku diberikan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim yaitu perkataan yang singkat namun banyak memiliki faedah. Seperti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Hadisnya pendek sekali, tapi di sini banyak kita akan mengambil faedah. Ya, di antaranya pertama, di dalam hadis ini yang mengandung luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala pada hambanya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memaafkan hamba ketika dia berbuat salah, lupa atau dipaksa. Kemudian yang ketiga, pemaafan dan kemudahan adalah kekhususan umat ini. Maksudnya umat Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, syariat itu datang untuk mengangkat kesulitan. Ya. Kemudian konsekuensinya dosa juga akan diangkat dari orang yang tidak berniat. Maksudnya di sini ketika orang keliru, ya, atau ketika dia lupa atau ketika dia dipaksa. Makanya dalam hadis disebutkan rufi'al qalam an salas, ya. Jadi pena itu akan diangkat oleh Allah dari tiga orang. Yang pertama anin naim hatta yastaiqiz. Orang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau orang tidur misalkan dia lupa untuk sholat, maka dia tidak berdosa karena dia dalam keadaan tidur. Kemudian anil majnun hatta yufiq. Orang gila sampai dia sadar. Kalau orang gila berbuat salah, maka tidak dihitung dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ani as-sabi hatta yablugh. Anak kecil sampai dia balik. Jadi kalau ada anak berumur 5 tahun, dia belum tahu apa-apa, ketika dia berbuat salah maka tidak dihitung dosa. Jamaah salat maghrib, azanallahu wa iyyakum. Nah, di dalam hadis ini ada kaidah yang perlu kita perhatikan. Jadi segala yang haram yang dikerjakan oleh seorang hamba karena dia tidak tahu atau jahil, atau karena dia lupa, atau karena dipaksa, maka tidak dikenakan dosa. Perhatikan, saya ulang lagi kaidah ini. Segala hal yang diharamkan yang dikerjakan oleh seorang hamba karena tidak tahu, karena lupa, karena dipaksa, maka tidak dikenakan dosa. Pertama, ketika lupa. Dalam bahasa Arab disebut dengan an-nisyan. Ya. Lupa secara bahasa arti lupa atau an-nisyan itu artinya at-tarku, meninggalkan. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ayat 67. Nasullaha fanasiyahum. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Maksud melupakan di sini meninggalkan. Berarti kata nisyan dalam bahasa Arab bisa artinya at-tarku atau meninggalkan. Kemudian kata nisyan atau lupa secara istilah ya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Nujaim rahimallahu taala, nisyan itu artinya adamu tadzakkuri syai'i waqta hajatihi ilaih. Artinya tidak mengingat sesuatu pada waktu ia membutuhkannya. Ini arti lupa. Misalkan orang ya lupa, misalkan bawa uang, misalkan namanya orang lupa ya, dia butuh sama uang itu. Ini arti an-nisyan secara istilah. Kemudian asarun nisyan, pengaruh lupa. Disebutkan oleh ulama Syafi'iyah dan ulama Hambali dalam pendapat yang sahih menurut mereka bahwa orang yang lupa berarti telah bebas dari mukallaf. Dari apa? Dari pembebanan hukum, pembebanan syariat. Namanya orang lupa, maka dia terbebas dari pembebanan syariat. Nah, karena
ketika dia mengerjakan sesuatu itu, ya, suatu perintah misalkan harus didasari dengan ilmu. Ya, kalau orang lupa, maka dia tidak dibebani syariat, ya, atau telah bebas dari pembebanan syariat. Nah, di sini ada beberapa pengaruh hukum terhadap orang yang lupa. Di sini ada dua. Ada hukum ukhrawi, ada hukum duniawi. Hukum ukhrawi, ya, disepakat para ulama bahwa orang yang lupa tidak akan dikenakan dosa sama sekali. Namanya dia lupa. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 286. Allah katakan, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Ya, perhatikan di sini. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami karena atau jika kami lupa atau jika kami bersalah. Nah, di dalam ayat ini menunjukkan bahwa orang yang lupa tidak dikenakan dosa, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ia akan mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Kemudian mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau jika kami bersalah. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala akan menjawab, aku telah mengabulkannya. Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika turun ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia menyampaikan riwayat secara marfu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wada'a an ummatil khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dari umatku suatu dosa ketika mereka dalam keadaan lupa, keliru, lupa dan dipaksa. Ya, disinilah diantara sebab turunnya ayat ini, ya, atau asbabul wurud, ya, atau asbabun nuzul dari ayat ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, sesungguhnya Allah akan menghapuskan dari umatku dosa ketika mereka itu lupa, ketika mereka keliru, atau ketika mereka dipaksa. Jamaah salat maghrib, azanallahu wa iyyakum. Di dalam perkataan yang panjang, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam kitab Majmu'atul Fatawa, man fa'ala mahduran mukhti'an aw nasiyan lam yu'akhidhu Allahu bidzalika wa 'ina idin yakunu bimanzilatin man lam yaf'alhu fala yakunu 'alaihi ismun wa man la isma 'alaihi lam yakun 'asiyan wala murtakiban lima nuhiya anhu wa 'ina idin fayakunu qad fa'ala ma umira bihi wa lam yaf'al ma nuhiya anhu wa mislu hadha la yubtilu ibadatahu innama yubtilu ibadat idza lam ya'mal atau idza lam yaf'al ma umira bihi aw fa'ala ma hudira alaihi. Perkataannya panjang, ya. Artinya, barang siapa yang melakukan perkara yang dilarang dalam keadaan keliru atau lupa, ya, maka Allah tidak akan menyiksanya karena hal itu. Kenapa? Karena dia lupa, ya. Karena dia tidak sengaja. Kondisinya, kata beliau, seperti tidak pernah berbuat kesalahan tersebut sehingga dia tidak dihukumi berdosa. Jika tidak berdosa, maka tidak disebut ahli maksiat dan tidak dikatakan terjerumus dalam dosa. Jadi ia masih dicatat melakukan yang diperintah dan tidak mengerjakan yang dilarang. Dan semisal dengan ini tidak membatalkan ibadahnya, karena ibadah itu batal jika melakukan yang Allah perintahkan atau melakukan yang dilarang. Namun karena orang itu lupa, karena orang itu tidak sengaja,
atau karena orang itu dipaksa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menganggap dia berdosa. Hukum yang kedua dalam masalah lupa ini ada hukum duniawi. Nah, hukum duniawi ini ada 3 keadaan. Jika itu berkaitan dengan meninggalkan perintah karena lupa, maka tidaklah gugur, bahkan harus dilakukan ketika ingat. Maksudnya ketika seorang ini meninggalkan perintah tapi dia karena lupa. Misalkan dalam sholat, misalkan dia ada kewajiban-kewajiban sholat dia lupakan misalkan, atau dia lupa atau menambah rakaat dalam sholat misalkan. Ya, kemudian karena dia lupa, maka dia harus melakukan sujud sahwi. Ya, ketika dia ingat. Kemudian keadaan yang kedua, jika itu berkaitan dengan melakukan larangan dalam keadaan lupa selama bukan pengerusakan, maka tidak dikenakan apa-apa. Dia melakukan larangan karena dia sendiri lupa terhadap larangan itu. Ya. Selama itu tidak mengandung pengerusakan, maka ini tidak dikenakan apa-apa. Kemudian keadaan yang ketiga, jika itu berkaitan dengan melakukan larangan dalam keadaan lupa dan ada pengerusakan di dalamnya, maka tetap ada doman. Doman di sini artinya ganti rugi. Ya, walaupun dia lupa, tapi itu ada unsur pengerusakan di situ. Ya, misalkan nih, ada orang diamanahi apa misalkan sama orang ya, kemudian barang orang itu dirusak sama dia karena mungkin dia lupa meletakkan barang itu di tempat yang aman, kemudian barangnya rusak, maka tentu kita yang ganti rugi karena kita yang diamanahi. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian ada kaidah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Kaidah membedakan antara lupa dalam perintah dan larangan. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, perbedaan yang penting yang perlu diperhatikan bahwa barang siapa yang melakukan yang haram dalam keadaan lupa, maka dia seperti tidak melakukannya karena dia lupa. Sedangkan yang meninggalkan perintah karena lupa itu bukan alasan gugurnya perintah. Ya, misalkan ada perintah sholat, orang lupa mengerjakan sholat, itu bukan berarti dia gugur kewajibannya mengerjakan sholat. Tetap dia sholat, harus mengkodoknya, mengkodok sholat yang dia lupakan. Ya. Kemudian dia mengatakan, namun bagi yang mengerjakan larangan dalam keadaan lupa, maka itu udzur baginya sehingga dia tidak terkena dosa. Ya, jadi orang yang mengerjakan larangan Allah tapi dia lupa, ya, itu merupakan udzur baginya sehingga dia tidak dikenakan dosa. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga pernah mengatakan, man fa'ala mahdhuran nasiyan lam yakun qad fa'ala manhiyan anhu. Barang siapa melakukan sesuatu yang terlarang karena lupa, maka dia tidak dikatakan melakukan sesuatu yang terlarang. Tapi jangan pura-pura lupa. Sudah tahu itu dilarang tapi pura-pura lupa. Misalkan nih, riba dilarang, bahkan diharamkan, pura-pura lupa dia. Sudah jelas-jelas itu haram. Ya. Jadi ini yang nggak boleh orang pura-pura lupa. Ya. Jamaah sholat maghrib, a'azzanallahu wa iyyakum. Kemudian ada beberapa bentuk lupa. Pertama, lupa dengan meninggalkan perintah. Ini banyak contohnya ya. Misalkan orang lupa membaca bismillah pada awal wudhu. Nah, ini maksudnya lupa dengan meninggalkan perintah. Membaca basmalah di dalam wudhu, ada yang mengatakan di sini hukumnya sunnah. Ya. Namun ada juga mengatakan tetap seorang harus membaca basmalah
Karena ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan hadis ini hasan. La salata liman lam wudu'a lahu, atau liman la wudu'a lahu, wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Ya. Tidak ada salat bagi yang tidak ada wudu. Karena wudu merupakan syarat sah salat. Tidak ada wudu bagi yang tidak membaca basmalah di dalamnya. Ya. Namun di dalam hadis ini, ya, menurut para ulama, hadis ini seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, dilihat dari macam jalur dari hadis ini, hadis yang membicarakan anjuran untuk membaca basmalah saat wudu, ini saling menguatkan, kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang menunjukkan adanya ajaran untuk membaca basmalah sebelum berwudu. Ya. Ada juga sebagian ulama, ini berbeda pendapat ya. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Ya. Namun kalau dilihat dari berbagai jalur, dari sanad hadisnya, hadis ini menjadi kuat ya. Sedangkan penafian atau peniadaan yang disebutkan dalam hadis tadi, bahwa tidak ada wudu ya kecuali di situ ada basmalah, ini maksudnya adalah untuk kesempurnaan. Jadi kalau ada orang yang nggak baca basmalah, wudunya tetap sah, tapi tidak ada kesempurnaan. Ya, tidak ada kesempurnaan. Itu maksud dari hadis yang mulia ini. Jadi wudunya tidak sempurna. Karena ada juga hadis-hadis yang membicarakan tentang wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti hadis dari Abdullah bin Zaid, hadis dari Utsman bin Affan, ada juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Di situ tidak menyebutkan basmalah di dalam hadis itu. Jadi kita wudu saja, nggak ada basmalah. Namun ini merupakan khilaf di antara para ulama. Adapun yang mengatakan adanya bismillah, ya, di sini ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Namun kalau kita ingin mengikuti ya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ada juga yang menguatkan hadis ini, ya, kita disunnahkan untuk membaca basmalah. Ya, untuk apa? Untuk kesempurnaan wudhu kita. Ada ulama Syafi'iyah dan ulama dari madhab Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa membaca basmalah pada awal wudhu termasuk perkara sunnah. Berarti di sini kalau kita juga nggak baca tidak masalah, tapi kalau kita ingin mengikuti sunnah, baca basmalah. Jika lupa membacanya di awal wudhu, maka boleh dibaca kapanpun saat wudhu. Pas dia mau wudhu lupa baca basmalah, maka boleh dia baca pas mau usap wajah, baca basmalah. Atau ketika dia basuh tangannya, baru dia ingat belum baca basmalah, maka baca bismillah. Namun di sini hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Jika seseorang meninggalkan membaca basmalah karena lupa, maka wudhunya sah. Wudhunya sah. Kemudian bentuk lupa yang kedua, lupa mengerjakan sholat wajib. Nah, di sini para ulama sepakat, barang siapa yang lupa sholat fardu maka wajib mengqadha'nya. Jangan sampai dia lupa kemudian dia baru ingat nggak mengerjakan sholat itu. Ya, nanti dia berdosa. Seharusnya dia mengqadha' sholat, pas ingat langsung sholat. Misalkan orang lupa sholat subuh, karena misalkan dia ketiduran, bangun di waktu duha, langsung sholat subuh di waktu itu. Hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Idza raqada ahadukum 'anis salati aw ghafala 'anha falyusalliha idza dzakaraha fa innallaha yaqulu aqimis salata li dzikri." Jika salah seorang di antara kalian tertidur dari sholat atau dia lupa dari sholat, maka hendaklah dia sholat ketika ingat. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam firman-Nya, "Aqimis sholata li dzikri."
kerjakanlah solat ketika ingat. Nah, ini ada faedah penting ya dalam hadis ini. Ketika ada orang menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah pembicaraannya, maka tidak perlu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, enggak perlu. Karena ada hadis dia menyebutkan firman Allah di tengah-tengah hadis itu. Ini faedah penting ya. Jadi kalau ada orang khutbah, ceramah, di tengah-tengah pembicaraan tidak perlu mengucapkan ta'awud. Karena kenapa? Dia itu tidak sedang membaca Al-Quran. Beda dengan orang lagi baca Quran, baca ta'awud. Tapi ketika dia khutbah menukil sebuah ayat, ya, maka cukup langsung menyebutkan ayatnya tanpa menyebutkan ta'awud atau bismillah. Ini faedah penting ya. Seperti hadis yang saya sebutkan ini, idza raqada ahadukum 'anis shalah aw ghafala 'anha falyusalliha idza dzakaraha. Kemudian dia sebutkan firman Allah, fa innallaha yaqulu aqimis sholata li dzikri. Ya. Karena Allah berfirman dalam hadis ini, kerjakanlah salat ketika ingat. Ya. Kemudian cara mengqadha salat jika ia lupa lebih dari satu salat. Salat zuhur dia lupa, asar lupa. Ya enggak tahu, mungkin kalau dia ini sakit mungkin atau ketiduran mungkin ya. Jadi lebih dari satu sholat. Bagaimana cara mengkodoknya? Ya, ini bisa dibaca dalam kitab Manhajus Salikin yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Dia punya kitab berjudul Manhajus Salikin. Di dalam kitab ini beliau mengatakan, man fatathu sholatun wajaba alaihi faqada'uha fawran murattaban fa in nasiya aw jahilahu aw khafa fawta as-salati saqata tartibu bainaha wa bainas shalah atau wa bainal hadirah. Barang siapa yang lupa dari salat, wajib baginya untuk mengqadha salat secara segera dan secara berurutan. Ya, misalkan asar lupa, zuhur lupa, asar lupa, maka harus berurutan ini. Kerjakan sholat zuhur dulu, baru asar. Ya. Kemudian jika dia lupa atau tidak tahu atau khawatir luput atau ketinggalan dari sholat yang ada pada saat itu, maka gugurlah tertib. Tidak perlu berurutan antara sholat yang ketinggalan tadi dan sholat yang akan dia kerjakan. Misalkan sholat zuhur dia lupa, pas masuk waktu asar, maka kerjakan dulu sholat asar. Sholat yang pada saat itu dia kerjakan dulu, baru nanti kerjakan sholat zuhur yang dia lupa. Paham sampai sini ya? Ya. Kemudian yang ketiga, lupa salah satu bagian sholat. Ya. Seperti yang disebutkan oleh Al-Qadi Abu Suja' dalam Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Dia punya kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Ini kitab masalah fikih, ya. Disebutkan di sini ketentuan mengenai perkara yang tertinggal dalam sholat. Misalkan dalam sholat fardu, ya. Dalam sholat fardu misalkan dia ada sesuatu yang ketinggalan. Disebutkan di sini jika termasuk rukun sholat, apabila ada yang tertinggal dalam sholat, yaitu tentang rukun sholat, maka tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Orang lupa rukun sholat, surah Al-Fatihah dia nggak baca, karena Al-Fatihah merupakan rukun sholat, maka tidak perlu dia sujud sahwi dan sholatnya harus diulang. Karena dalam hadis disebutkan, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat, maksudnya tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah merupakan rukun sholat. Berbeda dengan kewajiban-kewajiban sholat. Ya, misalkan orang lupa tasahud awal atau tasahud akhir dia lupa misalkan kan, maka ini perlu sujud sahwi. Ya, atau dia kelebihan rokaat, kekurangan rokaat, maka dianjurkan untuk sujud sahwi. Insyaallah masalah sujud sahwi semua paham ya, insyaallah ya, sujud sahwi.
Karena di sini ada dua pendapat tentang masalah sujud sahwi. Ya. Pertama, ketika orang sujud sahwi, bacaan yang dia baca seperti sujud yang biasa. Subhan rabbil a'la, subhan rabbiyal a'la. Ya. Kemudian caranya sujud sahwi, dia sujud 2 kali. Kemudian pas salam, ini ada dua pendapat. Yang pertama, dia itu sebelum salam sujud sahwi dulu. Ya, sebelum salam, pas tasyahud akhir, ya, sebelum salam dia sujud sahwi 2 kali. Baru dia assalamualaikum assalamualaikum. Cara yang kedua, boleh dia salam dulu. Tasyahud akhir, kemudian salam 2 kali. Assalamualaikum assalamualaikum. Baru ketika dia ingat sujud sahwi 2 kali. Sujud 2 kali baru salam lagi. Ya, ada 2 caranya Pak ya. Jadi kedua-duanya boleh. Ya, seperti itu. Berikutnya, lupa membaca bismillah ketika makan. Disebutkan dari Aisyah radhiallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala fa in nasiya aw yadhkur ismallahi ta'ala fi awwalihi falyakul bismillah awwalahu wa akhirahu." Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya dia menyebut nama Allah, bismillah. Ya. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan kita baca doa makan? Bagaimana? Jadi lupa saya doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Hadisnya dhaif. Hadis yang sahih, ketika seorang membaca atau mau makan, baca bismillah cukup. Hadisnya ini, idza akal ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala. Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya dia menyebut nama Allah dengan menyebut bismillah. Cukup dengan bismillah saja. Ya. Gak perlu baca bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam hadisnya tidak ada bismillah yang lengkap. Cukup baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim itu diucapkan ya ketika seorang baca Quran, misalkan baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau mau makan cukup baca bismillah. Karena hadisnya seperti itu. Ya. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah di awal atau sebelum dia makan, hendaknya dia mengucapkan bismillah awwalahu wa akhirahu. Ya, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Hadis ini sahih. Hadis Abu Dawud, At-Tirmidzi. Hadis ini ada juga mengatakan hadis ini sahih, ada yang mengatakan hasan sahih. Tapi Syekh Albani rahimahullah taala dalam kitabnya Silsilah Al-Hadis Sahihah menyebutkan bahwa hadis ini sahih. Ya. Berarti cukup baca bismillah ketika mau makan. Dalam lafaz lain juga disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah. Dan hadis ini sahih, bahkan Syekh Albani juga mensahihkan hadis ini. Idza akala ahadukum ta'aman falyakul bismillah fa in nasiya fi awwalihi falyakul bismillah fi awwalihi wa akhirih. Apabila salah seorang di antara kalian makan, di sini makan atau minum ya, maka hendaknya dia ucapkan bismillah. Jika dia lupa untuk menyebut bismillah, hendaknya mengucapkan bismillah fi awwalihi wa akhirih, dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhirnya. Kedua hadis ini hadis sahih. Ya, ingat kalau kita sudah tahu, jangan lagi menggunakan hadis dhaif. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Hadisnya dhaif. Yang sahih ini 2 hadis yang saya sebutkan tadi. Ya. Karena itu yang diajarkan sama anak-anak kecil. Ayo nak kita baca doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu kan sering itu kita ajarkan. Ya. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk lupa yang kedua, lupa dengan melakukan larangan. Ini ada beberapa macam. Yang pertama, makan dan minum dalam keadaan lupa saat puasa. Nah, ini di antara contoh lupa dengan melakukan larangan. Makan dan minum dilarang nggak dalam puasa? Dilarang.
Tapi karena orang lupa, maka puasanya tidak batal. Mana hadisnya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Barang siapa yang lupa sedang dia dalam keadaan puasa lalu dia makan atau minum, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya, jangan dibatalin. Pas waktu duha dia minum, lupa dia kalau puasa. Saya mau batalin aja lah sekalian, jangan gitu Pak. Lanjutkan puasanya karena kita lupa. Ya. Rasulullah katakan fal yutimma shaumahu, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya. Karena pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala yang memberi dia makan dan memberi dia minum. Berarti rezeki bagi dia Pak pas minum itu. Kemudian contoh yang kedua, berbicara dalam sholat dalam keadaan lupa. Misalkan orang, nah di sini disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah. Kemudian ada yang mendoakan yarhamukallah. Nah, bagaimana hukumnya di sini? Orang yang mengucapkan alhamdulillah sholatnya sah, tapi harus pelan mengucapkan alhamdulillahnya, karena di situ ada pujian kepada Allah, alhamdulillah. Tapi bagi orang yang mengucapkan yarhamukallah, ya di sini mengurangi pahala sholat. Ya. Saya sebutkan dulu hadisnya dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Dia berkata, ketika itu sholat bersama Rasulullah, lalu ada seorang yang bersin, dan ketika itu aku menjawab yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Lantas orang-orang memalingkan pandangannya kepadaku. Banyak orang yang memandang Muawiyah bin Hakam As-Sulami ini, dilihatin. Kemudian aku berkata ketika itu, wa sukla ummiyah ma sya'nukum tanduruna ilayya. Nah di sini dalam bahasa Arab nih, bahasa ini nih ya, bahasa amiyah. Ya, wa sukla ummiyah ini maksudnya aduh celakalah ibuku. Maksudnya dia, mengapa Anda semua memandangiku seperti itu? Mereka bahkan menepukkan tangan mereka kepada paha mereka. Setelah itu barulah aku tahu bahwa mereka menyuruhku diam. Lalu aku diam, kata Muawiyah ini. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa di antara kalian yang berbicara ketika salat? Semuanya diam. Gak ada yang mau ngaku pertamanya kan. Ditanya lagi sama Rasulullah, siapa di antara kalian yang berbicara ketika sholat? Nah baru setelah itu ngakulah Muawiyah bin Hakam As-Sulami ini. Nah kemudian disitulah Rasulullah menasihati Muawiyah. Sampai-sampai Muawiyah mengatakan, aku belum pernah bertemu dengan seorang pendidik sebelum dan sesudahnya yang lebih baik pengajarannya daripada Rasulullah. Rasulullah nggak langsung membentak Muawiyah, enggak, tapi ditegur dengan cara pelan-pelan. Demi Allah, katanya, beliau tidak menghardikku, beliau tidak memukulku, beliau tidak memakiku, kata Muawiyah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda pada saat itu, inna hadhihi shalah la tasluh fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Sesungguhnya solat ini tidak pantas di dalamnya ada percakapan manusia, karena solat itu hanyalah tasbih, bertakbir, dan qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ya, di dalam hadis ini menunjukkan bahwa ketika ada saudara kita yang bersin, kita cukup diam saja. Bagaimana kalau orang sudah terlanjur mengucapkan yarhamukallah? Memang ada ulama yang mengatakan solatnya tetap sah, tapi di situ akan mengurangi pahala solatnya, karena dia itu ingin mendoakan orang bersin, bukan sengaja dia mau berbicara, bukan. Bahkan para ulama di sini ada khilaf, ya, di antara menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, bahwa barang siapa yang berbicara ketika sholat dalam keadaan lupa, maka sholatnya tidak batal.
Kita kan mendoakan orang bersin secara refleks, nggak sengaja kita bicara, misalnya langsung mendoakan, berarti sholatnya tetap sah. Ya. Kemudian disebutkan di sini, sholatnya tidak batal asalkan kata-kata yang dia keluarkan sedikit dan nantinya ditutup kealpaan tersebut dengan sujud sahwi. Walaupun ada ulama yang mengatakan dia harus ditutup dengan sujud sahwi. Misalkan orang menyebutkan ya rahmukallah, maka di akhir sholatnya dia sujud sahwi. Ada yang mengatakan tidak perlu, ya, karena dia memang lupa. Nah, yang membatalkan sholat itu ketika ada kata-kata yang keluar, banyak sekali kata-katanya. Pas sholat dia ngomong gitu pas sholat. Ya, bahkan ada cerita nih Pak ya. Cerita nih dalam sholat. Ada orang sholat, makmumnya ada 3 orang Pak. Kemudian dia sholat. Nah, ceritanya tuh ada tikus jatuh di depannya. Imamnya bicara pas sholat. Dia bilang gini, ada tikus jatuh gitu. Akhirnya makmumnya yang di belakang bilang gini, imam kok bicara katanya. Yang di belakang itu, imam kok bicara. Terus yang di tengah-tengah bilang, kamu juga bicara katanya. Kamu juga bicara katanya. Terus yang ketiga bilang apa? Alhamdulillah saya nggak bicara. Akhirnya semuanya batal sholatnya. Ya ini namanya berkata-kata secara sengaja Pak ya. Ya kalau kita nggak sengaja nggak batal sholatnya. Kemudian yang ketiga, baru mengetahui adanya najis setelah sholat. Nah, jadi barang siapa yang lupa untuk membersihkan najis atau membersihkan dirinya dari najis, lalu dia sholat dalam keadaan lupa, apakah sholatnya sah? Kata para ulama, sholatnya sah karena dia lupa di bajunya itu ada najisnya. Ya, karena masalah najis ini berkaitan dengan larangan ketika sholat, namun karena dia lupa, sholatnya tetap sah. Apakah sholatnya perlu diulang? Tidak perlu diulangi. Ini merupakan pendapat Syafi'iyah. Ya, pendapat Imam Syafi'i. Ini sudah waktu ya? Ya. Saya akan bacakan dulu hadisnya satu saja ya. Tentang masalah ini. Seorang baru mengetahui adanya najis setelah dia sholat. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu dia berkata, Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi idh khala'a na'layhi fawada'ahuma an yasarihi falamma ra'a dhalika alqawmu alqawni 'alahum falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu qala ma hamalakum ala ilqa'ini 'alikum qalu ra'aynaka alqaita na'layk fa alqayna ni'alana faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna jibrila atani atau illa Jibril atani fa akhbarani anna fihima qadaran aw qala ada fa wa qala idza jaa ahadukum minal masjid falyandur fa in ra'a fi na'layhi qadran aw adan falyamsahu falyusalli wal yusalli fihima. Ini merupakan dalil yang mengatakan bahwa ketika seorang itu lupa bahwa di bajunya ada najis maka sholatnya sah. Ketika Rasulullah SAW sholat bersama para sahabat, tiba-tiba dia melepaskan kedua sandalnya pas lagi sholat nih dan meletakkannya di sebelah kirinya. Ketika para sahabat melihatnya, mereka pun melepas sandalnya. Mereka ikut lepas sandal. Ya. Ketika Rasulullah SAW selesai sholat, beliau berkata, apa yang membuat kalian melepas sandal kalian? Ya. Apa yang membuat kalian melepas sandal kalian? Apa kata para sahabat? Kami melihat engkau melepas sandalmu ya Rasulullah, maka kami pun melepas sandal kami. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Jibril mendatangiku dan mengabarkan kepadaku bahwa kedua sandalku terdapat kotoran. Dan dia berkata, jika kalian mendatangi masjid, hendaknya memperhatikan. Jika pada sandalnya terdapat najis atau kotoran, hendaknya dia bersihkan, lalu sholat dengan memakai keduanya.
Ini juga merupakan dalil boleh menggunakan sandal ketika sholat. Tapi sandal yang bersih ya. Jangan sandal yang najis dipakai. Ya sandalnya baru belilah gitu. Terus dipakai sholat boleh. Tapi untuk menunjukkan adab kita sama Allah, lebih baik sandalnya ditaruh di luar masjid. Masa di masjid pakai sandal sholatnya? Kecuali kalau mau sholat di aula misalkan kan, di lapangan misalkan mau sholat boleh pakai sandal, nggak masalah. Asalkan sandalnya dibersihkan dulu dari najis, seperti itu. Ya mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan sedikit lagi ya masa pembahasan ini. Dan kita lanjutkan 2 hadis lagi, insya Allah selesai. Habis itu kita ganti kitab. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.